Hai guys, ini dengan Jansen Ongko. Saat ini saya sedang berada di rumah makan Saung Manglayang yang berada di Jalan Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, alasan saya memilih rumah makan ini adalah karena saya lagi kangen banget dengan masakan Bandung. Itulah kenapa saya akhirnya sampai di sini. Oh ya, pada Healthy Living Series kali ini saya ingin membahas tentang kolesterol. Pasti pada penasaran kan? Tapi sebelumnya, yuk ikut saya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kolesterol? Kolesterol itu adalah sejenis molekul lemak yang berada di darah kita. Walaupun sama-sama lemak seperti trigliserida, tetapi kolesterol memiliki fungsi yang berbeda. Nah, fungsi dari kolesterol itu adalah sebagai bahan baku dari hormon tertentu, menjaga organ-organ internal atau organ dalam tubuh kita, dan juga banyak fungsi penting lainnya. Nah, terdapat dua tipe kolesterol. Yang pertama adalah HDL atau kolesterol baik, kedua LDL atau juga yang disebut dengan kolesterol jahat. Nah, yang perlu saya klarifikasi adalah sebenarnya LDL itu bukan kolesterol jahat, karena kedua tipe kolesterol tersebut memiliki fungsi yang berbeda dan sama pentingnya. Jadi jangan agak sedikit salah ya kalau mengatakan bahwa LDL itu kolesterol yang jahat. Nah, untuk sumbernya sendiri, kolesterol itu yang pertama diproduksi oleh tubuh kita, dan yang kedua adalah dari makan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Nah guys, apabila seseorang memiliki kadar kolesterol di atas normal atau tergolong tinggi, bukan berarti dia pasti terkena penyakit jantung ataupun stroke, karena total kolesterol sendiri hanyalah indikator risikonya. Nah, apabila kamu tidak ada kesempatan untuk ngecek darah atau cek lab, ya melakukan cek lab, kamu bisa juga mengetahui bahwa seseorang memiliki kadar kolesterol yang tinggi dengan beberapa ciri yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama adalah sering sakit kepala, yang kedua pundak belakang terasa berat, ketiga sering kesemutan, keempat lemas dan gampang ngantuk. Nah, seluruh penyebab tersebut oleh karena sirkulasi oksigen di darah kita yang terganggu akibat penumpukan LDL. Jadi akan menciptakan suatu flek yang akan mengganggu distribusi oksigen tersebut. Nah, ini dia guys, daging dari sup gurame. Rasanya segar banget. Perpaduan dari belimbing wuluh yang asam dan juga daun serai. Banyak sekali ya bahan-bahan yang segar di sini. Paling cocok lagi dimakan saat hujan atau lagi dingin-dingin. Pastinya bikin hangat tubuh kita. Nah, beberapa mitos yang perlu saya klarifikasi pada kesempatan kali ini adalah ada yang mengatakan bahwa kuning telur itu tinggi akan kadar kolesterol sehingga harus dihindari. Ya memang benar, kadar kolesterol di kuning telur itu cukup tinggi, tetapi bukan berarti harus kita hindari, karena di saat kita mengonsumsi kuning telur itu yang meningkat adalah HDL atau kolesterol baik. Nah, tetapi walaupun baik bukan berarti harus dikonsumsi secara berlebihan. Hanya saja tidak perlu dihindari. Nah, yang kedua ada juga yang mengatakan bahwa seafood itu tinggi akan kadar kolesterol, sehingga orang yang memiliki kadar kolesterol tinggi harus menghindari segala macam seafood. Nah, kenapa saya memilih sop gurame itu adalah untuk mengklarifikasi mitos ini juga, karena ikan, udang, cumi walaupun memiliki kadar kolesterol yang tinggi bukan berarti wajib dihindari,
Karena kebanyakan yang menyebabkan seafood memiliki predikat yang buruk itu karena cara pengolahannya. Kebanyakan di restoran-restoran seafood itu mereka menggunakan minyak yang berlebihan, mengoles margarin atau mentega secara berlebihan juga, sehingga menyebabkan kandungan kalori atau kadar minyaknya itu terlalu tinggi. Jadi itulah penyebab kenapa setelah mengonsumsi seafood atau daging merah ya, seperti daging kambing itu berbahaya. Sebenarnya karena cara pengolahannya. Untuk dagingnya sendiri tidak berbahaya. Nah, menu berikutnya yang saya pesan adalah cumi bakar madu dan ayam bakar kecap. Kenapa saya memesan kedua menu ini adalah karena ini adalah pilihan yang baik apabila seseorang atau kamu memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Karena jika dibandingkan dengan cumi goreng tepung atau misalnya ayam goreng, tentunya ini adalah pilihan yang lebih baik. Nah, kalau bisa, saya akan coba dulu. Rasa manis dari madu dan juga rasa asam dari tomat berpadu dengan baik ya. Jadi rasanya enak banget. Kamu wajib coba kalau saat berkunjung ke Saung Mang Layang ya. Jangan lupa. Berikut saya akan coba ayam bakar kecapnya. Enak banget. Inilah kenapa saya suka masakan Sunda, karena mereka memakai banyak rempah-rempah ya. Jadi di ayam bakarnya pun terasa sekali rempah-rempahnya. Dan again, jangan lupa mencoba ayam bakar mereka. Guys, saya akan melanjutkan pembahasan tentang mitos kolesterol. Mitos berikutnya adalah tentang kolesterol tinggi sejak lahir. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana Pak kalau misalnya saya memiliki kadar kolesterol tinggi sejak lahir? Apakah saya sudah pasti terkena penyakit jantung atau stroke? Nah, yang perlu saya klarifikasi adalah belum tentu. Karena sekali lagi, total kolesterol hanyalah indikator. Jadi bukan berarti pasti terkena. Nah, mitos berikutnya mungkin tentang statin ya. Statin ini karena banyak yang menyalahgunakan fungsi dari obat penurun kolesterol ini. Jadi ada yang mengatakan, oh nggak apa-apa kita makan bebas, nanti bisa pakai statin buat menurunkan kadar kolesterol tubuh. Ini sangat salah sekali karena statin itu memiliki banyak efek samping. Salah satunya adalah pikun. Jadi sekali lagi saya tekankan, untuk mengontrol kadar kolesterol tubuh bukan dengan obat-obatan. Bagaimana caranya? Nanti saya akan bahas lebih dalam. Guys, next menu yang saya pesan adalah ikan bakar dabu-dabu. Ini merupakan best seller di Saung Mang Layang. Itu salah satu kenapa alasan saya memesannya, dan kedua saya penasaran. Katanya sih sehat banget. Kalau saya lihat sih memang sehat ya. Tidak ada yang digoreng, ikan bakar dengan banyak campuran potongan dari cabai. Banyak sekali ini bawang merah dan juga tomat hijau. Tidak ada yang digoreng sama sekali, dan ini pastinya pedas banget. Jadi yang suka masakan atau makanan pedas, ini mungkin bisa jadi favorit kamu. Kebetulan saya juga suka dengan masakan pedas ya. Coba. Ini udah pasti bikin ketagihan. Tekstur dagingnya yang lembut dipadu dengan rasa cabai yang pedas dan juga kesegaran dari tomat dan aromanya yang, karena ini baru dibakar ya, jadi aromanya masih kuat sekali. Ini semuanya sendirian juga bisa saya habiskan nih. Enak banget. Very very recommended. Tips sehat dari saya supaya kadar kolesterol kamu tetap normal adalah batasi mengonsumsi makanan yang digoreng, karena dapat meningkatkan kadar kolesterol tubuh secara signifikan. Yang kedua adalah jangan lupa mengonsumsi ikan-ikanan, apapun itu jenisnya ya, paling tidak 2-3 kali dalam 1 minggu. Karena kenapa? Asam lemak
omega 3 yang terkandung di daging ikan itu dapat atau sangat efektif menurunkan kadar kolesterol LDL terutama. Yang ketiga, jangan lupa tambahkan porsi sayur dan buah-buahan juga, karena buah-buahan dan sayur itu mengandung fitosterol yang dapat menurunkan lagi-lagi kolesterol jahat ya. Yang berikutnya mungkin yang perlu diingat adalah selalu mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Karena apabila cairan tubuh kurang, otomatis kinerja organ hati yang memproduksi atau meregulasi kolesterol di tubuh kita itu akan terganggu. Jadi jangan lupa untuk minum ya. Nah, yang berikutnya adalah olahraga. Kenapa olahraga berhubungan dengan kesehatan adalah karena apabila kita berolahraga secara rutin, itu otomatis akan membuat kolesterol di tubuh kita juga normal ya. Nah, yang terakhir mungkin ya, istirahat. Ya, istirahat juga jangan lupa. Istirahat itu sangat penting karena apabila kita selalu kekurangan istirahat, otomatis tubuh akan mengalami stres dan itu juga menyebabkan peningkatan kadar kolesterol atau terutama yang LDL ya, itu meningkat secara drastis. Apalagi yang bisa saya tambahkan ya? Mungkin statin. Sekali lagi saya tekankan, kamu tidak bisa mengontrol kadar kolesterol tubuh dengan berharap terhadap obat-obatan. Sekali lagi, modifikasi gaya hidup dan pola makan adalah yang terbaik untuk mengontrol kadar kolesterol tubuh. Itu dia. Nah, bagaimana pembahasan saya tentang kolesterol tadi? Tentunya sangat menarik ya. Review saya tentang Saung Manglayang adalah tempat ini nyaman sekali, banyak pohon-pohon rindang juga, jadi sangat cozy ya. Dan juga rasa makanannya yang tidak ada duanya, dan juga harganya sangat terjangkau. Jadi cocok untuk kamu dan bersama teman-teman dan keluarga untuk berkunjung ke sini. So, saya bisa simpulkan bahwa Saung Manglayang Jensen approve. Oh ya, jangan lupa juga kunjungi abraresto.com untuk mengetahui lebih banyak tentang Saung Manglayang. Your food, your journey.